Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini selesai kita menjalankan rutinitas daripada kajian subuh. Ya, selesai kita menjelaskan kajian fikihnya, sedikit informasi atau pengumuman kepada semua para santri, khususnya peserta lomba PASI atau festivalnya tingkat kota yang kita lakukan di hari Ahad tanggal 13 hari Ahad Februari 2022. Ada 5 peserta yang ada di PPA. Ya, ada 5 peserta yang ada di PPA yang ditugaskan untuk ikut serta lomba di tingkat kota di hari Ahadnya, yaitu lomba di tingkat kota ini bukan hanya sekedar tingkat kelurahan, tetapi kita berkumpul merapat di salah satu titik Masjid Sultan. Berbagai macam yang kita lihat, ada lomba kaligrafi ya, lomba kaligrafi, lomba ceramah, ada lomba cerdas cermat, ada lomba tahfidz, lomba tartil, ada lomba azan, ada lomba tilawah, dan masih banyak lomba-lomba yang lainnya yang diadakan atau yang diselenggarakan di tingkat kotanya. Kebetulan PPA dipilih untuk mengikut sertakan beberapa anak yang ada di PPA. Yang perlu saya sampaikan di sini, sebelum-sebelumnya kita ikut serta lomba di tingkat kota, kita lomba di tingkat kelurahan. Sebelum kita mengikuti lomba di tingkat kota, kita lomba di tingkat kelurahan. Alhamdulillah, di tingkat kelurahan kita mendapatkan juara, ya. Alhamdulillah, ya, sangat memuaskan. Juara 1 sangat banyak, ada 5 orang terserah ya. Kemudian juara 2 dan juara 3. Juara 1, juara 2, juara 3 kita semuanya borong. Sehingga dengan adanya kejadian itu kita dilirik oleh beberapa lembaga, ya, oleh beberapa kelurahan. Makanya kita dipilih untuk menjadi peserta lomba di tingkat kota. Informasi yang saya dapat, 1 minggu sebelum lomba dimulai di tingkat kotanya, baru saya dapat informasi bahwa PPA menjadi salah satu peserta, ya, yang dipilih oleh pihak terkait untuk ikut serta lomba di tingkat kota.
minggu sebelum kita ikut perlombaan. 1 minggu sebelum ikut perlombaan. Dari 1 minggu ini waktunya sangat cepat ya. Kita nggak punya waktu panjang untuk berlatih, tidak punya waktu panjang untuk kita mengasah kemampuan kita untuk bekal lomba di tingkat kotanya. Hanya ada waktu 1 minggu. Dengan adanya waktu 1 minggu inilah kita dapat informasi, baru kita buat strategi untuk bekal kita menghadiri perlombaan di tingkat kota. Saya sengaja mengutus salah satu peserta lomba tahfidnya. Salah satu lomba tahfidnya saya sengaja untuk saya hadirkan salah satu anak yang sesuai dengan seleksi ya, persyaratannya. Saya ajak salah satu santri namanya Muhammad Arif Ardiansa. Ada Muhammadnya ya? Ada ya, Arif Ardiansa. Ya, Arif Ardiansa ini lomba tahfidnya. Kalau kemarin lomba tahfid itu saya utus Ibrahim ya, atau Baim ya, Ibrahim saya utus, alhamdulillah juara 1 ya. Kalau yang di tingkat kota saya tidak mengutus Baim, tapi saya utus Arif Ardiansa supaya bisa merasakan bagaimana kalau ikut lomba, bagaimana kalau ikut serta dalam perlombaan di tingkat kota atau di tingkat daerah ya, supaya kita ini sama-sama merasakan ya, bukan hanya satu orang itu saja, tidak, tapi gantian sesuai dengan kemampuan. Alhasil menyesuaikan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Saya suruh yang namanya Arif, tapi untuk lomba kali ini bagian tahfidnya kita masih belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, masih belum juara di tingkat kotanya, yaitu yang saya amanahkan kepada Arif ya, masih belum diberi kesempatan menang. Tetapi alhamdulillah yang lain alhamdulillah ada yang juara. Kaligrafinya, contoh kaligrafi di sini, program kaligrafi belum ada, tapi insya Allah untuk ke depan program kaligrafinya akan diadakan. Karena waktu 1 minggu yang sangat cepat itu, maka diajarkanlah salah satu santri kalau diberi nasihat selalu mendengarkan, maka diajarkanlah kaligrafi ya. Kita dengan metode singkat, metode lihat laptop, kemudian juga diberi cara-caranya. Alhamdulillah dengan waktu yang sangat singkat, dari waktu seminggu itu salah satu kawan kita namanya Nur Hafni Zahban mendapatkan juara, insya Allah mendapatkan juara 3 ya, mendapatkan juara 3.
Alhamdulillah. Yang dilihat akhirnya mungkin melihat kaligrafinya, yang lain-lain itu bagus-bagus semua. Ya, bagus-bagus semua. Tapi Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan juara 3. Karena bukan melihat dari sisi apa, gak nyiplak kalau bahasanya. Yang dilakukan oleh kita ini menyediakan kertas HVS, kemudian ya nggak ada tulisannya, nggak nyiplak, ya dikasih, ya udah tulis. Ya. Alhamdulillah, walaupun tidak begitu bagus betul, tapi kita masih dapat juara 3 kaligrafinya. Kemudian yang ceramah di sini 2 orang. Yang ceramah di sini ada 2 orang. Yang 1 orang ceramahnya alhamdulillah juga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kemenangan juara 2. Saya dapat informasi tadi malam, ya, karena pengumumannya kalau tidak salah jam 10, ya, jam 10 pengumumannya saya dapat dari kawan-kawan bahwa juara 2 dimenangkan oleh PPA lomba ceramahnya. Ya, ada 2 anak yang ceramah di sini. Maka saya tanya, yang mana yang dapat? Apakah dua-duanya dapat? Sebenarnya 2 anak ini dapat juara. Sebenarnya 2 anak ini dapat juara. Informasi yang saya dapat. Kalau yang satu Muhammad Bojan, Baik KPI ini juara 2, ya, juara 2. Saya tahu bahwa Bojan ketika berangkat ini masih pilek, apa ya kalau bahasanya, agak pilek sedikit. Kayaknya dilihat dari sisi badan mungkin masih belum begitu fit. Akhirnya ya alhamdulillah masih dapat juara 2. Kemudian untuk Khalidnya di tingkat apa itu namanya, di tingkat kotanya yang masih yang apa itu TPA, ya, TPA, yang di tingkat TPA, nah, itu Khalid masih belum mendapatkan juara, ya, masih belum dapat juara, ya, tapi informasinya beliaunya ini dapat juara. Saya dapat informasi dari kawan, dapat juara sebenarnya, tapi gagal, ya, ketika sudah dilihat dari sisi persyaratannya. Ini usia, dari faktor usia, ya, tidak tahu apakah usianya betul. Yang saya tanyakan ke Khalid itu usianya kamu berapa nih, yang gitu. Apakah 12 ke bawah, 12 lebih ke atas saja sudah masuk syaratnya. Jadi sangat ketat melihat. Makanya di situ kalian ketika ikut lomba di tingkat kota, persyaratannya di bawah ada kakak, ada aktenya, ada kakak dengan akte. Kakak dan akte ini diberikan kepada panitia, nanti akan dilihat sesuai dengan usianya. Kalau nggak sesuai nanti gagal. Walaupun juara, walaupun pinter, walaupun cerdas, walaupun enak didengar, tapi kalau usianya sudah melebihi, nah maka gagal. Nah itu yang saya dapat informasi tadi malam. Ya, paham ya? Jadi paham? Ya, nggak apa-apa untuk tingkat kotanya, karena saya sengaja Arif yang saya majukan supaya tahu. Ya, supaya tahu kayak apa itu merebut suatu kejuaraan. Kenapa kok tidak yang lain? Contoh Amin di sini ada. Oh, Amin ini agak pinter. Ya. Kenapa? Dilihat dari sisi persyaratannya. Jadi nggak semerta-merta kita membawa salah satu anak untuk ikut serta lomba. Kadang-kadang orang tua kita itu melihat mana anak saya kok nggak diikut sertakan untuk lomba. Kenapa kok yang ini yang ikut? Nah, kan gitu. Ada yang santri yang respect, ada yang nggak begitu respect. Ketika diajarkan kaligrafi, semangatnya luar biasa. Ada yang diajarkan kaligrafi, coba tulis kaligrafi ini, ayat ini, gambar yang ada yang gambar. Ada yang gambar. Nah ini
Jadi kalau kalian mau ikut lomba kaligrafi, diajarkan tulis kaligrafi berkaitan dengan ayat misalnya nih, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu misalnya. Tapi ketika dikasih ajaran, dikasih kertas HBS, saya bagikan satu-satu kertas HBS, ditulis ayatnya. Coba ditulis kaligrafinya, mesti ditulis pakai dimensi 3 misalnya. Nah, ada yang nulis gambar, bukan kaligrafi, tapi kumpulkan misalnya. Ada yang main-main, nah kan dilihat prospeknya, dilihat dari sisi ke belajarnya. Ya, ada yang senang dia gambar, ada yang senang dia belajar kaligrafi, ada yang biasa-biasa. Maka itu akan menjadi penilaian saya. Ya. Coba kalau saya suruh misalnya salah satu anak misalnya Lukman misalnya, ini contoh Lukman Bonjur misalnya, saya suruh untuk ikut serta kaligrafi. Nanti masuk ke Masjid Sultan bukan kaligrafi yang ditulis. Nah, bisa jadi gambar upin-ipin, bisa jadi. Karena kan dilihat ketika dikasih kertas untuk disuruh belajar gambar. Nah ini. Nah, jadi untuk ke depan, ya. Di sini kan banyak yang hafal-hafal Al-Quran. Kenapa kok bukan yang ini? Kenapa kok bukan baim yang ditampilkan? Kan baim itu kan juara 1. Kenapa nggak diikut sertakan di tingkat kota? Nah, kalau yang baim sudah dapat juara 1, ya biarlah peserta yang lain, santri yang lain juga ingin merasakan kayak apa lomba. Nah gitu, supaya juga dapat juara. Makanya saya tampilkan yang namanya Arif Ardian bisa, tapi gagal untuk tingkat kotanya. Nah boleh jadi nanti tahun depan kalau baim cukup dulu, tahfidnya cukup dulu. Nah berbeda kalau memang di tingkat internasional atau di tingkat provinsi, nah ini betul-betul harus cari yang super lah, ya harus cari yang super. Tapi kalau tingkat kelurahan ke depan itu, tingkat kelurahan atau tingkat kecamatan atau tingkat kota kayak gini kan, kita sudah tahu cara-caranya kan. Nah baru kita akan cari-cari yang masih belum tampil, yang masih belum pernah tampil. Misalnya siapa? Lomba adat, lomba tilawah misalnya, bisa kita ikut sertakan Bayu, bisa kita ikut sertakan Wahyu, Bayu dan Wahyu kita ikut sertakan lomba ceramah misalnya tahun depan. Udahlah, Bayu ceramah, Wahyu juga ceramah. Ya, ini bisa jadi tahun depan. Nah, makanya harus berlatih mulai sekarang. Makanya ada program ceramah di sini, ada program kultum setiap minggunya hari Sabtu. Nah, coba bentuk lingkaran, temanya apa? Bentuk satu judul misalnya, dihafalkan untuk modal nanti, untuk bekal kita ke depan. Ketika kita ceramah, lomba kultum atau ceramah di tingkat mana kita diajak. Nah, kita sudah punya skill itu, sudah punya modal, sudah punya bekal untuk tampil. Sama dengan kita tampil di tingkat kota, hanya itu saja kultumnya, hanya itu saja kultumnya. HP misalnya kan berdampak masalah HP, hafalnya itu aja. Tapi ketika di tingkat kota ternyata kita tidak diberi judul masalah HP. Misalnya anak yang berani kepada orang tua misalnya kan. Nah, coba kamu ceramah, judulnya berani kepada orang tua. Tapi yang kita hafalkan adalah tampak masalah hati, nggak nyambung. Nah, nggak nyambung. Makanya di sini kalian ketika hari Sabtu seminggu sekali buat tulisan. Makanya di situ nanti ngumpul buat tema. Saya buat tema, misalnya temanya gini: santri yang berhasil mendapatkan impian yang sangat besar, atau judulnya anak yang berbakti kepada orang tua, judulnya seperti itu. Nanti kalian buat tulisan rangkai kata-kata, nanti rangkaian kata-kata itu kalian baca di depan saya, barulah kalian nanti tampil di hari
Sabtunya di malam Sabtu selepas sholat Isya. Nah, untuk latihan satu nanti, oh yang ini aja dihafalkan oleh semua anak. Misalnya hari Sabtu ada 5 anak nanti ceramah di hari Sabtunya itu malam Sabtunya. Judulnya yang itu misalnya, sama ceramahnya, nggak usah beda-beda, itu aja. Nah, dilatih. Minggu depan lagi judulnya lain. Nah seperti itu. Paham ya? Bisa jadi tahun depan Luki, bisa jadi tahun depan Amin ya. Tergantung kemampuannya. Punya kemampuan dan kira-kira seperti itu. Paham ya? Nah, kalau saya melihat kalian ini sudah punya keberanian, sudah punya itu, tergantung kalian sekarang mengoles itu. Mengoles ya, mengasah, dipertajam lagi, tujuannya ke depan supaya kalian bisa tampil. Paham ya? Kalau hari ini di tahun ini bocah yang apa namanya, yang tampil di tingkat kelurahan, yang tampil di tingkat kota, boleh jadi tahun depan anak yang lain. Yang tilawah pun sama, boleh jadi nanti tilawah kita kasihkan ke siapa namanya, siapa Rizki misalnya, belajar tilawah. Oh tampil biasanya kepada Ihsan misalnya, ya udah belajar. Dia buktikan sesuatu kepada orang tua. Paham ya? Alhamdulillah ya, sedikit saya menyampaikan ini bahwa kita mendapatkan juara 3 dan juara 2, masih belum juara 1 ya, untuk di tingkat kotanya, karena saya sengaja untuk mengikut sertakan santri-santri yang masih belum lomba. Adapun yang kemarin seperti Bahir itu kan lomba di tingkat kelurahan juara 1 tidak saya ikutkan, supaya yang lain juga ikut, karena sudah dapat juara maka yang lain yang masih belum ikut saya ikutkan kalau itu dirasa ada kesiapan. Paham ya? Andaikan Bahir yang tampil, wallahualam bisa jadi juara, wallahualam. Tetapi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan juara di tingkat kota. Yang sedikit saya memberikan pengumuman ini, semoga bisa menjadi motivasi kalian ke depan agar lebih semangat lagi, lebih giat lagi dalam belajarnya, untuk membuktikan kepada publik, membuktikan dan memberikan suatu kado kebahagiaan kepada kedua orang tua. Pak, ini anakmu, aku buktikan bahwa aku bisa, gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.